Halo teman-teman, akhirnya malam ini kami bisa cerita lagi nih. Kali ini saya mau cerita atau berbagi pendapat soal bakal calon kepala desa. Atau lebih umumnya itu kami mau sedikit berbagi pandangan tentang pemilihan kepala desa yang mungkin di beberapa desa akan dilangsungkan tahun depan. Kenapa kami merasa perlu untuk berbagi pandangan akan ini? Karena buat saya yang kebetulan tinggal di desa, tahun depan ini ketika memilih kepala desa itu bisa jadi salah satu momen paling bersejarah lah gitu. Jadi gini teman-teman, di akhir bulan Agustus kemarin sampai awal September kita tentu melihat ya bagaimana terjadi demonstrasi yang berujung kemudian kericuhan, pembakaran di sejumlah kantor DPRD, kemudian penjarahan, dan kondisi yang kemudian membuat kita mungkin, terutama buat teman-teman yang aware, itu miris ya. Kok Indonesia kayak gini gitu? Kok kemudian kita dipertontonkan dengan perilaku anggota dewan yang seolah-olah tidak menunjukkan bahwa mereka itu adalah wakil rakyat. Ada yang kemudian mentololkan opini rakyat, ada yang kemudian flexing, ada yang kemudian berjoget-joget di tengah kemarahan rakyat, dan ada yang kemudian seolah-olah untuk menghitung matematika dasar dari tunjangannya itu sangat gak layak gitu. Dalam tanda petik bahwa kok kita ngelihat seolah-olah anggota dewan kita yang duduk di sana itu kayak gak pantas untuk duduk di sana gitu, sehingga itu menimbulkan kemarahan dan kekhawatiran. Dan buat teman-teman yang aware akan itu tuh ngerasa bahwa wah, Indonesia mau dibawa kemana gitu. Sadar atau enggak teman-teman, mayoritas kita mungkin marah ngelihat kondisi itu dan setuju dengan tuntutan yang kemudian dituntut sama demonstran pada saat itu, mahasiswa ataupun kelompok-kelompok pemuda yang kemudian menggaungkan beberapa tuntutan saat itu. Tapi sadar atau enggak teman-teman, mereka yang sekarang menjabat entah sebagai anggota dewan pusat maupun daerah, pemimpin, presiden ataupun gubernur, bupati, itu adalah mereka yang mungkin buat kita kecewa, tapi mereka ini adalah hasil dari atau produk dari proses pemilu yang menurut kami nih gak demokratis. Kenapa? Karena kita ketika proses pemilu itu masih dipertontonkan gitu, masih dipertontonkan oleh politik uang gitu. Kita masih diperlihatkan bahwa orang-orang yang punya banyak uang itu adalah orang-orang yang bisa terpilih dalam proses politik itu gitu. Dan sayangnya nih, sebagian besar juga dari kita itu menghalalkan itu, melegalkan itu gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang kemudian menerima uang untuk kemudian memilih calon yang mereka pilih di bilik suara. Sadar atau enggak teman-teman, buat yang ngelakuin itu, teman-teman ini itu adalah bagian dari penyakit yang dialami oleh Indonesia gitu. Teman-teman ini adalah koruptor yang kemudian menumbuhkan koruptor besar gitu loh. Percuma kita teriak tentang korupsi kalau kita sendiri itu kemudian menerima uang 50-100 ribu untuk memilih gitu. Kita adalah salah satu bagian dari yang kemudian merusak Indonesia gitu. Nah, momen pemilihan kepala desa ini menurut kami adalah momen yang bersejarah, karena
oke, mungkin kita nggak bisa merubah uh, pola politik yang ada di pusat sana, kita nggak bisa merubah kelakuan anggota dewan kita nggak bisa merubah pemimpin kita dari tingkat pusat hingga daerah. Tapi satu hal yang menurut saya yang bisa kita rubah adalah lingkungan kita lewat desa. Iya, terutama besok nih pas pemilihan kepala desa. Ini momen yang tepat untuk kalau kita memang ingin berubah. Kalau kita emang ingin kemudian memberikan sesuatu buat Indonesia. Karena saya selalu percaya bahwa desa itu adalah ujung tombak dari proses pembangunan Indonesia gitu. Karena desa-desa yang kemudian bisa berdaya itu akan menghasilkan negara Indonesia yang berdaya. Nah, cuman kan kadang-kadang ya teman-teman, bahkan mungkin kita juga merasakan di pemilu kepala desa sebelumnya itu politik uang itu juga dilegalkan, jadi rahasia umum gitu. Dan banyak dari teman-teman yang juga mungkin menerima uang untuk memilih kepala desa. Tapi please teman-teman, stop. Udah bukan saatnya. Mungkin bukan teman-teman yang merasakan, tapi sobat teman-teman bayangin ya teman-teman, ketika teman-teman memilih kepala desa yang kemudian dia menggunakan uang, maka nanti ketika dia terpilih, yang mereka utamakan adalah mereka sendiri dan kelompok-kelompok mereka. Mereka nggak akan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Dampak dari proses pemilu yang seperti itu adalah desa yang kemudian nggak bisa berdaya masyarakatnya di desanya sendiri. Contoh simpelnya misalnya kondisi yang kita rasakan sekarang adalah anak-anak muda itu nggak bisa hidup di desanya sendiri. Ya karena desanya nggak berdaya. Mereka memilih untuk merantau, pergi ke desa. Ada yang bahkan memilih untuk nggak balik lagi ke desa. Teman-teman bisa ngebayangin nggak kalau seandainya nanti anak dari teman-teman itu memutuskan untuk nggak mau tinggal di desa, dia memutuskan pergi ke kota, membangun hidup di sana gitu. Lalu teman-teman sama siapa? Pernah kebayang nggak kalau masa tua teman-teman itu adalah tinggal sendiri di desa? Hanya karena kemudian tata kelola desa itu nggak maksimal dan dia nggak bisa menghidupi masyarakatnya sendiri. Padahal kalau kita ngelihat dari segi potensi, wah desa itu udahlah gitu. Nah, menurut saya momen bersejarah tahun depan ini harusnya kita benar-benar manfaatin gitu, untuk setidaknya bilang tidak buat calon kepala desa yang menawarkan uang. Please jangan pilih kepala desa yang menggunakan money politik. Karena pada ujungnya kalau dia terpilih maka dia akan mengembalikan uangnya, fokus utamanya mengembalikan uangnya dengan cara mengutamakan kepentingannya sendiri. Boro-boro kita ngomongin soal gimana cara nyelesain masalah di desa, gak akan. Mereka akan menjalankan formalitas. Ketika ada proyek maka yang dipikirkan adalah berapa bagiannya, seberapa lama dia akan ngembaliin duitnya dia, dan ujung-ujungnya ya kita akan menikmati fasilitas desa hanya formalitas untuk ngurus izin dan seterusnya, padahal ada potensi yang jauh lebih besar di belakang itu. Jadi udah saatnya kita memilih kepala desa yang punya gagasan teman-teman. Nah, lalu gimana cara menentukan kepala desa yang punya gagasan? Atau bahkan kadang-kadang kita ditawarkan sama kepala desa atau calon kepala desa yang sama-sama menggunakan politik uang. Kalau emang teman-teman tahu kayak gitu, mending gak usah milih. Kalau ada 4 calon kepala desa kemudian 4 yang gunain uang, mending gak usah milih. Karena nanti bakalan dicari lo pertanggungjawabannya itu. Serius. Nah, lalu gimana seharusnya supaya pemilihan kepala desa itu menghasilkan kepala desa yang layak? Yang saya ingin komentari justru adalah, ini buat teman-teman, kebetulan saya ada teman, ada keluarga yang kemudian udah
mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala desa, apa yang harusnya teman-teman lakuin? Ini buat bakal calon kepala desa. Oke, please tawarkan masyarakat desa gagasannya teman-teman. Caranya gimana? Yang paling simple atau langkah pertama yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman memutuskan jadi calon kepala desa adalah please sesegera mungkin belanja masalah. Kenapa? Karena ketika teman-teman jadi pemimpin, jadi kepala desa, maka tugas utama teman-teman adalah menyelesaikan masalah. Jadi teman-teman harus punya segudang masalah yang dibawa ke kantor teman-teman untuk teman-teman selesaikan. Ibaratnya nih, kalau teman-teman jadi pemimpin, di meja teman-teman itu pulang masalah masyarakat, masalah desa. Nah, itu yang teman-teman harus selesaikan karena tugas utama teman-teman itu. Nah, ketika teman-teman mau menyalonkan diri jadi kepala desa, langkah awalnya ya belanja masalah teman-teman. Coba teman-teman cari masalah yang ada di desa teman-teman. Seperti apa? Cari sebanyak-banyaknya, kemudian buat skala prioritas. Setelah itu, coba teman-teman bedah potensi dari desa teman-teman. Wah, desa itu potensi banyak banget. Masing-masing desa itu punya potensi banyak banget teman-teman. Coba bedah potensi itu, potensinya apa aja, A, B, C, D. Kemudian cocokkan potensi yang ada untuk teman-teman buat program untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi teman-teman temukan. Kalau udah kayak gitu, teman-teman bakal punya program yang jelas. Iya, teman-teman bakal punya program jelas, yang program itu menitik beratkan pada masalah, gitu loh, menitik beratkan pada potensi dan masalah. Seharusnya kayak gitu loh. Bukan deklarasi ngumpulin orang terus bagi-bagi duit, atau deklarasi ngumpulin keluarga. Ayolah, kalau mau teman-teman pingin terpanggil jadi kepala desa, udah saatnya. Contoh masalahnya kayak gimana sih? Contohnya gimana? Contoh yang paling dasar misalnya yang dirasakan sama semua orang adalah sampah. Problem sampah ini saya nggak tahu ya kenapa kemudian pemerintah desa atau mayoritas atau sebagian dari pemerintah desa itu seolah-olah tutup mata dengan masalah sampah gitu. Padahal ini masalah umum, masalah yang kemudian dirasakan banget sama masyarakat, apalagi ketika musim penghujan gitu. Ini masalah umum, solusinya ada, gampang menurut saya gitu. Maksudnya apa susahnya sih? Kemudian kita menyediakan misalnya masing-masing kepala keluarga, let's say lah kita nggak bisa menyediakan masing-masing kepala keluarga, mungkin per kelompok kepala keluarga bak sampah, bisa yang organik sama anorganik, yang kemudian nanti bak sampah itu dijemput sama karyawan desa, tim kerja lepas desa, dengan kita memberikan fasilitas misalnya Kaisar, setelah itu dipindahkan ke bak terbuka, pick up atau truk sekaligus, kemudian buat TPA. Sesederhana itu loh. Kenapa pemerintah desa nggak mau melakukan? Nggak ada anggaran. Bullshit. Pemerintah desa bilang nggak ada anggaran. Oke, mungkin memang dana desa yang turun dari pemerintah pusat itu spot-spotnya itu udah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan desa ya, peraturan kementerian juga. Tapi ada dana desa yang kemudian bisa dikelola itu tanpa harus melihat itu, bisa dikelola sekreatifnya pemerintah desa. Dana apa? Penghasilan asli desa. Contohnya apa? Pecetu yang sederhana deh. Masing-masing desa itu hampir semua desa itu punya pecetu. Pecetu namanya kalau kita nyebutnya di sini ya. Yang kemudian itu disewakan, nilai sewanya bisa 100, 200 bahkan 300 juta ke atas. Itu bisa dikelola. Kalau nggak bisa 1 tahun awal, mungkin di tahun keduanya untuk penyempurnaan. Tahun ini untuk pengadaan bak sampah dulu plus Kaisar yang kayak nanti sewa pick up. Udah itu sesederhana itu. Kenapa pemerintah desa nggak mau? Karena mereka hadir di sana bukan untuk itu. Mereka hadir di sana hanya untuk formalitas, ngurus perizinan
dan sejenisnya gitu loh. Datang proyek dari pemerintah pusat untuk proses pembangunan jalan, mereka dapat jatah berapa dan seterusnya. Itu yang dipikirkan sekarang gitu. Dan udah saatnya nggak kayak gitu loh. Belum lagi kalau kita ngomongin solusi lebih jauh lah ya, soal bank sampah dan lain-lain gitu. Cukup dengan menyediakan fasilitas pembuangan sampah, bak sampah, kemudian ada yang jemput, kemudian ada, udah sesederhana itu gitu loh. Nggak usah kita ngomongin dana desa lagi lah gitu. Kalau kita ngomongin soal sampah, wah sebenarnya kita bisa jemput dana dari NGO lokal, LSM lokal, kita bahkan internasional kita bisa follow up itu. Bahkan kalau mau pemerintah pusat itu punya banyak program yang terkait dengan sampah gitu. Tinggal kita follow up, tinggal mau apa enggak. Itu kalau kita ngomongin soal problem sampah ya. Belum kita ngomongin masalah-masalah lain. Nah, jadi harapan saya adalah cerita kali ini saya berharap bahwa pemilihan kepala desa nanti, teman-teman terutama yang ngaku milenial, yang mungkin udah mulai aware, Gen Z yang sebenarnya jumlahnya udah lumayan nih, please lah, udah bukan saatnya untuk menerima uang untuk milih calon kepala desa. Kalau nggak bisa mengkampanyekan akan bahayanya politik uang, mending paling tidak nggak usah milih lah. Kalau emang semua calon kepala desa ngudain politik uang, nggak usah milih lah, golput aja. Kalau saya sih mending gitu ya. Terus buat calon kepala desa, please teman-teman, mulai belanja masalah dari sekarang. Temukan masalah utama di desa teman-teman, coba lihat potensinya, susun program yang kemudian itu bisa menitik beratkan untuk menyelesaikan masalah itu based on potensi yang ada. Bisa banget. Misalnya kalau kita ngomongin kepemudaan di Apitai misalnya, di desa sana itu nggak ada lapangan. Sebenarnya lapangan itu kalau kita ngomongin pemberdayaan ya teman-teman, itu bisa menciptakan atau menghasilkan produk-produk lokal berupa atlet yang kemudian dia bisa hidup dari kehidupannya. Mungkin teman-teman udah tahu follow atau sekarang udah zamannya Tarkam, kemudian orang bisa hidup dari sepak bola. Ya kenapa sih kemudian pemerintah desa nggak memfasilitasi untuk itu? Kenapa itu dibelakangkan gitu loh? Itu kalau kita ngomongin pemudaan ya, kemudian di lapangan itu bisa dikemas sedemikian rupa untuk menciptakan olahraga-olahraga lain, di situ muncul atlet-atlet lain, bahkan kegiatan ekonomi kreatif bisa diintegralkan, dikaitkan dengan lapangan itu gitu. Banyak hal, misalnya kita ngomongin tentang potensi agrowisata based on masyarakat pertanian di situ, ngomongin sampah itu tadi, dan ngomongin banyak hal. Saya harap nih teman-teman, yang nyalon kepala desa, ayolah mulai belanja masalah, mulai ngembangin program sekarang. Teman-teman punya media masing-masing, kampanyekan di situ. Biarkan kami yang melek media ini melihat seberapa kemudian teman-teman berpotensi untuk itu. Tolong jangan pakai gaya politik lama. Karena saya pribadi, saya pingin kemudian anak-anak saya nanti itu bisa hidup di desa. Saya pingin masa tua saya ada di mereka, sekitar mereka, bisa ngelihat cucu, bisa ngelihat keluarga besar gitu. Saya nggak mau sendiri teman-teman ketika tua nanti. Sebagaimana saya nggak mau ngelihat orang tua saya sendiri nanti ketika dia tua. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Please say no ke politik uang.